Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MBKM Kabupaten Malang. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus Small Intestine Diare in Cat Toxocariasis. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Diare merupakan tanda utama ketika adanya gangguan pada intestin. Diare sendiri dapat terjadi akibat gangguan baik pada small intestine maupun large intestine. Saat diare, terjadi peningkatan pengeluaran dari cairan dan elektrolit pada feses. Abnormalitas yang dapat diamati yaitu frekuensi, konsistensi, dan volume feses. Baik, selanjutnya, diare dapat dibedakan menjadi diare akut dan juga diare kronis. Untuk diare akut, merupakan jenis diare yang frekuensinya itu sering dan memiliki konsistensi feses yang lembek hingga berair. Nah, diare akut ini biasanya terjadi kurang dari 14 hari. Contohnya dapat terjadi akibat hipersensitivitas, infeksi parasit, infeksi virus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada diare kronis. Diare kronis ini merupakan jenis diare yang terjadi lebih dari 14 hari dan terjadi peningkatan dari volume maupun kecairan dari feses tersebut, serta seringkali disertai peningkatan frekuensi dari defekasi. Nah, lalu bagaimanakah cara kita membedakan antara diare yang berasal dari small intestine maupun large intestine? Yang pertama, pada small intestine, kita tidak bisa menemukan mukos, tidak bisa menemukan fresh blood, namun kita dapat menemukan adanya digested blood atau melena. Kemudian pada small intestine diarrhea, kita tidak bisa mengamati adanya anosmos, namun dapat terjadi weight loss dan juga vomiting. Untuk kuantitasnya sendiri atau volume dari diare pada small intestine itu bisa lebih banyak. Kemudian untuk konsistensinya sendiri, itu tampak soft hingga berair. Kemudian untuk large intestine sendiri, karena pada large intestine itu terdapat banyak mukos, diare pada large intestine akan tampak bermukos, kemudian bisa ditemukan atau tidaknya fresh blood dan juga melena. Kemudian pada diare jenis large intestine, biasanya akan tampak tenesmus, kemudian bisa terjadi juga weight loss dan juga vomiting. Kemudian untuk kuantitasnya sendiri itu cenderung lebih sedikit dan untuk konsistensinya itu lebih stringy karena adanya mucus itu tadi. Baik, yang selanjutnya adalah sinyalman. Seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar, kucing dalam studi kasus ini merupakan kucing putih dengan nama Bubu. Si Bubu ini merupakan kucing dengan breed mix domestik berumur 3 bulan dengan berat badan 1,2 kg. Baik, untuk selanjutnya merupakan anamnesa. Kucing dibawa oleh owner dengan keluhan diare selama 7 hari. Feses tampak lembek dan berair dengan volume yang banyak. Kucing sempat mengalami muntah dan penurunan berat badan. Kucing tidak mau makan dan lemas. Pemeliharaan kucing ini dilepas bebaskan di rumah bersama 2 kucing lainnya. Belum dilakukan vaksinasi dan pemberian obat cacing. Pada pemeriksaan fisik didapatkan temperatur di bawah normal yaitu 37,8 derajat Celcius, CRD dan turgor kulit lebih dari 2 detik, di mana kondisi tersebut abnormal. Respiratory rate-nya 24 per menit dan pulsus 110 per menit. Kemudian terdapat sisa feses pada sekitar anus, kucing mengalami pot belly, abdomen terasa kencang, bulu tampak kusam, dan kucing tampak lemah. Untuk diagnosa penunjangnya, dikarenakan ada indikasi helminthiasis, maka dilakukan pengambilan sampel feses. Sampel feses diambil dengan menggunakan swab pada rektum dengan menggunakan cotton bud, lalu dilakukan pemeriksaan feses secara natif dan diamati di bawah mikroskop. Untuk hasil pengamatan di bawah mikroskop dapat ditemui telur dari Toxocaracati seperti yang ada di gambar. Nah, baik, selanjutnya setelah dilakukan beberapa pemeriksaan ditemukan parasit yang bernama Toxocaracati dengan filum Nematelmintes, kemudian dengan kelas Nematoda, selanjutnya dengan ordo Ascaridida dengan famili Ascarididae, dengan genus Toxocara, dan dengan spesiesnya adalah Toxocaracati. Nah, untuk predileksinya dari ininya sendiri itu berada di usus halus dengan ini sendiri ini ditemukan pada kucing. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu pada cacing dewasa sendiri itu di mana ditemukan cervical alae yang tebal dan di mana untuk telur sendiri itu ada ciri-ciri yang tersendiri di mana berbentuk bulat dengan dinding yang tebal dan pada bagian luarnya itu terdapat pitted surface. Nah, di sini untuk gejala klinisnya yang dapat dilihat itu yang diantaranya yaitu vomit,
diare, food belly, dan dehidrasi. Kemudian terapi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ini, yang pertama piperazine yaitu drug of choice antihelmintic untuk deworming dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara per oral dan bisa diulang 2 minggu setelahnya. Kemudian diberikan fluid terapi berupa 60 ml ringer laktat yang diberikan secara subkutan dikarenakan kondisi darurat. Kemudian biosan TP dengan dosis 0,05 per kilogram berat badan diberikan secara intramuskular. Kemudian fitol vitamin ADE 0,1 per kilogram berat badan diberikan secara intramuskular. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini, setelah dilakukan pemeriksaan, kucing bubu didiagnosa mengalami toksokariasis dengan gejala klinis berupa diare dan muntah. Berdasarkan keterangan pemilik dan pemeriksaan fisik, jenis diare pada kasus ini merupakan jenis diare akut yang berasal dari small intestine. Terapi yang diberikan berupa deworming dengan piperazine, vitamin ADE, dan ATP. Referensi yang kami gunakan yang pertama BESAFA Manual of Canine and Feline Enterology, Plum's Veterinary Drugs and Handbook 7th edition, BESAFA Small Animal Formulary, Veterinary Parasitology 3rd edition, dan Small Animal Internal Medicine. Sekian dari presentasi kasus kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.